Tidak ada Natal tanpa hadiah, gerutu Joe sambil berbaring di atas karpet. Menjadi miskin sungguh menyedihkan, desah Meg sambil merapikan bajunya yang sudah tua. Menurutku tidak adil jika beberapa gadis punya barang-barang cantik, sedangkan gadis lain tidak punya apa-apa sama sekali, tambah Ami kecil sambil mendengus kecewa. Tapi kita punya ayah, ibu, dan kita punya satu sama lain, saut Beth riang dari sudut tempat duduknya. Keempat gadis muda itu menjadi cerah begitu mendengar kata-kata ceria dari Beth, tapi menjadi suram kembali tatkala Joe merajuk. Tapi ayah pergi dan bisa saja tak kembali, atau bisa saja tidak akan pernah. Masing-masing dia menambahkan dan memikirkan ayah dari kejauhan, tempat terjadinya pertempuran. Semua menjadi hening, lalu Meg berkata, "Kau tahu mengapa ibu mengajak kita tidak saling memberi hadiah tatkala Natal? Karena sebentar lagi akan ada musim dingin yang sulit. Banyak orang tidak bisa merasakan Natal. Kita tidak seharusnya bersenang-senang ketika orang lain menderita." Tapi menurutku sedikit uang sejumlah $1 yang masing-masing kita sumbangkan nggak ada gunanya. Para tentara tidak akan banyak terbantu dengan itu. Aku setuju bahwa kita nggak bisa berharap pada ibu. Tapi aku ingin banget beli sesuatu untuk diriku sendiri. Aku sudah lama menginginkannya, kata Joe yang seorang kutub buku. Aku ingin menghabiskan uangku untuk musik baru, kata Beth bergumam yang hampir tidak didengar siapapun kecuali sikap rapian dan tempat kettle. Aku akan membeli sekotak pensil gambar Faber yang bagus. Aku sangat membutuhkannya, kata Ami dengan tegas. Ibu tidak mengatakan apapun tentang uang kita, dan dia tidak ingin kita menyerahkan segalanya. Mari kita beli apa yang kita inginkan dan bersenang-senang sedikit. Saya yakin kita bekerja cukup keras untuk mendapatkannya, seru Joe sambil mengamati bagian tumit sepatunya. Aku tahu, aku akan melakukannya. Mengajar anak-anak sepanjang hari itu melelahkan. Aku ingin sekali bersenang-senang di rumah. Meg mulai dengan nada mengeluh lagi. Kalian tidak merasakan kesulitanku, kata Joe. Bagaimana kalian bisa tahan berjam-jam dengan wanita tua yang gugup cerewet, yang ingin membuatmu melarikan diri? Wanita itu tidak pernah puas dan membuatmu khawatir hingga ingin loncat dari jendela dan menangis. Sungguh menyedihkan, tapi menurutku mencuci piring dan menjaga barang-barang tetap rapi adalah pekerjaan terburuk di dunia. Itu membuatku kesal dan tanganku jadi sangat kaku. Aku gak bisa berlatih damai sama sekali. Dan Beth memandang kedua tangannya yang kasar sambil mendesah yang dapat didengar siapapun saat itu. Aku tidak yakin ada di antara kalian yang paling menderita seperti aku, seru Ami. Karena kalian tidak harus pergi sekolah dengan gadis-gadis kurang ajar itu yang akan mengganggu kalian jika kalian tidak paham pelajaran dan menertawakan pakaian kalian dan melabeli ayahmu miskin, menghina jika hidungmu jelek. Kalau menurutmu aku mencemarkan nama baik, jangan bilang soal label soal ayah adalah botol acar, timpal Joe sambil tertawa. Aku tahu apa yang kumaksud dan tak usah pikirkan itu. Gunakan kata-kata baik dan tingkatkan kosakatamu, balas Ami dengan elegan. Sudah, jangan bertengkar. Betapa bahagia dan baiknya jika kita tidak khawatir, kata Meg mencegah pertengkaran. Kau bilang beberapa hari lalu bahwa kita jauh lebih bahagia daripada anak-anak raja, karena mereka selalu bertengkar dan gelisah, meskipun mereka punya uang. Menurutku juga begitu, karena meskipun kita harus bekerja, tapi kita masih bisa bersenang-senang dan ceria, seperti yang dikatakan Joe. Joe memang menggunakan kata-kata slang seperti itu, kata Ami dengan pandangan mencela pada sosok tinggi yang terbaring di atas karpet. Joe segera duduk, memasukkan tangannya ke dalam saku dan mulai bersiul. Jangan Joe, itu kekanak-kanakan sekali. Makanya aku lakukan.
Aku benci gadis yang kasar dan tidak sopan. Aku benci terpengaruh omong kosongmu. Burung-burung di sarang kecilnya pun setuju, nyanyi Beth, sang pembawa kedamaian, dengan wajah yang lucu sehingga pertekanan itu berubah menjadi tawa dan ceria. Sungguh kalian semua keliru, kata Meg, mulai menguliahi gaya kakak perempuannya. Kalian sudah cukup besar untuk meninggalkan kekanak-kanakan itu dan berperilaku lebih baik. Josephine, itu bukan hal besar. Kalau kamu masih kecil, tapi sekarang kamu sudah besar, bisa menata rambutmu sendiri. Kamu harus tahu bahwa kamu seorang wanita muda. Aku akan kuncir 2 ekor rambutku sampai usiaku 20 tahun. Timpal Jo sambil mengurai rambutnya yang digelung. Aku tidak suka jadi dewasa dan menjadi Miss March. Mengenakan gaun panjang, berpenampilan sopan seperti bunga aster Tiongkok. Aku gak suka jadi perempuan. Aku gak suka bekerja dan bertingkah laku seperti perempuan. Aku sangat ingin perang bersama papa. Tapi nyatanya aku hanya bisa tinggal di rumah dan merajut seperti wanita tua yang cerewet. Jo menggoyangkan kaos kaki tentang bertentara berwarna biru itu sambil jarumnya tergetar seperti alat musik dan bolanya melesat ke seberang ruangan. Kasihan sekali kau, Jo. Sayang sekali, tapi mau bagaimana lagi? Kamu harus menerima sikapmu yang kekanak-kanakan dan berperan sebagai saudara bagi kami para gadis, kata Beth sambil membelai kepala dengan menggunakan tangan yang paling kasar di dunia karena sering mencuci piring. Kalau kamu, Ami, kamu terlalu tertutup dan sopan. Sikapmu lucu, tapi kamu akan tumbuh jadi angsa kecil yang rapuh jika kau tidak hati-hati. Aku suka dengan cara bicaramu yang sopan dan halus, tapi ucapanmu tidak masuk akal. Sama buruknya dengan kasarnya si Jo. Kalau Jo tomboy dan Ami angsa, terus aku siapa? Kau tidak lebih dan tidak kurang, jawab Meg hangat, dan tidak ada seorang pun yang membantahnya. Ini adalah sketsa kecil cerita dari 4 perempuan bersaudara yang duduk merajut di senja hari. Sementara itu, salju di bulan Desember turun dengan ketenangan dan kebahagiaan. Sementara itu, dalam penuh kehangatan dan keceriaan, maka kita keluar dari ruangan tampak rumah yang sudah tua namun nyaman. Karpetnya sudah lapuk, perabotannya sudah pudar karena 1 atau 2 gambar bagus digantung di dinding. Buku-buku di lemari, bunga krisan dan mawar Natal bermekaran di jendela. Dan suasana kedamaian rumah menyenangkan begitu menyelimuti. Margaret, anak tertua dari 4 bersaudara, berumur 16 tahun dan sangat cantik, montok dan berkulit putih, dengan mata besar, rambut coklat lembut, mulut manis dan tangan putih yang mana dia agak angkuh.